Kita udah sampai di Masjid Agung Cirebon. Ini Masjid Agung yang membangun dulu adalah Sunan Gunung Jati. Arsiteknya Sunan Gunung Jati, terus dibangun oleh kerajaan Kesunanan di sini. Jadi ini disebut dengan Masjid Agung Cipta Rasa. Cipta Rasa, nanti mungkin apa artinya Cipta Rasa itu nanti ada kuncen yang bisa menjelaskan pengurus-pengurusnya. Ini kita itu berarti dibangun, dan rasa berarti digunakan, berarti dibangun untuk digunakan. Kita lihat dari struktur bangunan, ini dibangun sekitar 500 tahun yang lalu. Itu batu batanya itu panjang dan tanpa pakai semen. Sepertinya dia tanpa pakai semen, aslinya seperti itu. Itu bangunan zaman dulu itu dia cukup bahan bangunan seperti batu bata yang ditumpuk-tumpuk dan paling dikasih perekat sejenis seperti campuran lumpur atau tanah yang menjadi perekatnya saja. Nanti berjalan usia dia akan menyatu. Itu struktur bangunan zaman dulu dan terbukti tahan lama, nggak perlu pakai semen. Kita di dalam Masjid Agung Cirebon. Ini yang arsitek yang membuat perencanaan masjid ini adalah Sunan Gunung Jati. Tuh lihat, strukturnya dari kayu semua. Jadi perpaduan pertemuan dari struktur kayu menandakan bahwa Sunan Gunung Jati ini dia memiliki kepandaian untuk membangun suatu bangunan. Kalau di sekarang harusnya sudah insinyur. Jadi ini struktur kayu dari bawah sampai atas, terus disambung dengan balok ini. Ini memang secara struktur sangat kuat sekali gitu. Ini sudah terbukti sudah berumur 500 tahun lebih, bangunannya sangat kokoh. Terus satu lagi, ini ada 5 mikrofon. Ini kenapa nih ada 5 mikrofon? Dulu di zaman Sunan Gunung Jati itu ada kejadian kebakaran besar di sekitar sini. Untuk memadamkannya nggak ada, dulu nggak ada damkar, nggak ada pemadam kebakaran, sehingga untuk memadamkan api itu memanjatkan permohonan kepada Allah bahwa untuk meminta pertolongan. Mulailah 1 orang azan, nggak mati juga, 2 orang azan, nggak mati juga, 3 orang azan, nggak mati juga, 4 orang azan, sampai ke 5 orang azan, itu baru apinya padam. Sehingga sampai sekarang setiap azan itu selalu 5 orang, yang selalu azan di sini. Itu riwayat dari kenapa ada 5 mikrofon di sini. Ini pintu Masjid Agungnya ini kecil, ukurannya mungkin 1,2 meter, lebarnya mungkin cuma sekitaran 40 cm. Coba, ini kenapa dibuat seperti ini, kecil seperti ini? Coba dari bawah.
Nggak usah langsung kita jawab. Nanti kita konfirmasi ke kuncennya, ke pengurus masjid supaya lebih jelas. Tapi berdasarkan literatur yang saya baca, ini adalah pencerminan dari pertahanan umat muslim terhadap serangan dari luar. Sehingga di dalam masjid dibuat aman, safety, pintunya dibikin kecil. Sehingga untuk kemungkinan diserang orang dengan jumlah banyak itu kecil gitu. Jadi ini lebih ke arah safety, lebih ke arah keamanan dari tokoh-tokoh ulama-ulama kita di zaman dahulu kala. Kenapa ini dibuat pintu lebih kecil gitu? Nanti kita kupas lagi sama. Jadi dari sisi pintu itu dia lebih kecil. Itu dari sisi apa sih Pak? Ya kan, Dulu ini Sunan Gunung Jati ya Pak yang bangun dulu ya. Gunung Jati. Kan istilahnya para wali kan apa istilahnya kan musyawarah itu bikin pintu itu tuh sedemikian rupa. Jadi kita itu istilahnya tuh masuk ke dalam itu istilahnya tuh menghormati lah gitu. Jadi kan saya kan dibilang seperti pohon padi, tapi banyak buahnya lebih duduk gitu. Dari sisi etika Pak ya. Iya. Saya pernah baca literatur tentang masjid ini, ada lagi pendapat bahwa pintu kecil itu dibuat karena pada zaman dulu Sunan Gunung Jati itu membuat masjid ini pintunya dibuat kecil itu untuk keamanan, pertahanan dari serangan dari luar gitu, sehingga dia pintunya dibikin lebih kecil gitu. Ada literatur seperti itu juga yang saya baca gitu. Itu benar nggak tuh Pak? Ya kalau saya itu istilahnya itu ya menurut sejarahnya kayak gitu. Ya. Jadi ya begitulah. Iya. Jadi menghormati. Yang kedua tuh Pak, mikrofonnya kenapa ada 5 Pak? Nah itu apa tuh buat ada 7 Pak. Malah ada 7 ya? Saya pernah baca 7. Benar, makanya saya cari duanya mana gitu. Duanya mana? Karena duanya nggak cukup ya Pak. Jadi makanya 5. Jadi kan paling penting posisinya ada 7 itu tepat. Iya, saya dengar azannya tuh sekali 7 biasanya. Seperti kur. Iya. Itu orangnya 7 atau 7 bersama. Orang. Jadi Nah, itu dulu saya dengar, saya baca literatur lagi. Dulu ada kebakaran katanya, sejarahnya. bukan kebakaran Pak. Jadi istrinya bukan orang mau sholat ke dalam ya Pak. Keluar kena racunnya meninggal. Oh, Itu ada lagi sholat di dalam sampai 3 kali. 3 kali. Musyawarah di dalam para wali itu, wali Sunan Gunung Jati itu para wali. Nah, ya di masjid ini harus diadakan adzan 7 karena rajanya setan loh di atas namanya Menjangan Mulu. Menjangan. Iya. Setannya setan Menjangan Mulu. Rajanya setan itu namanya Menjangan Mulu. Menjangan Mulu. Mulung. Tapi sekarang udah nggak ada lagi Pak. Kuat. Ayah lalu kabur. Membawa dari dibawa di Banten. Dibawa ke Banten? Memolonya di Banten. Aduh, ke kita dong berarti dia. Makanya saudara itu loh Bang. Cirebon. Ke Banten. Itu dalam ceritanya kayak gitu. Jadi Raja Jinnya itu diusir sama para wali dari sini. Ada Diajanin 7 azan, larinya ke Banten ke kita. Ntar kita usir lagi, tenang. Namanya Momolo yang di atas Momolo. Pak. Ya, Momolo. Yang di atas tuh yang ada memolonya oblong gitu tuh ya, itu memolonya itu ya dari 7 lalu ya campur dibawa kabur ke Iya. Benar. Iya.
dibawa ke Banten guys. Aduh, itu tugas kita tuh nanti ya. Tugas ya Kang, tugas untuk mencari Momolo tadi. Oke, siap dicari nanti saya di Masjid Agung. Luar biasa ya. Bangunan zaman dulu sudah berusia 600 tahun, masih begitu kokoh. Ini masih asli, umur 600 tahun. Batu batanya juga masih asli, tanpa semen. Sebenarnya nggak perlu lagi belajar insinyur itu. Zaman dulu udah tahu, dia tuh cukup dengan keyakinan batu bata pakai tanah liat, bangunannya berusia 600 tahun. Dan itu juga ada unsur izin dari Allah, karena ini adalah rumah Allah yang dibangun dengan niat dan ketulusan untuk beribadah dan menyembah kepadanya. Jangan pernah melalaikan kewajiban kita untuk beribadah, karena tanda-tanda kekuasaannya sudah begitu banyak. Kita manusia biasa yang tidak luput dari banyak kesalahan, bagaikan semut yang sangat kecil di mata Allah. Kapanpun, dengan apapun kita tidak ada arti apa-apa. Sampai di sini perjalanan religi kita di Masjid Agung Cirebon. Tetap jaga kesehatan agar kita nanti mau keliling lagi. Sesudah ini mungkin saya mau ke Masjid Merah. Ada dua versi cerita Masjid Merah ini nanti. Katanya ada satu cerita lagi dibangun oleh Syekh Siti Jenar, atau panggilan lainnya adalah Lemah Abang. Ada lagi versi cerita dibangun oleh Sunan Gunung Jati. Jangan hanya literatur. Saya katakan jangan hanya memakai referensi-referensi literatur yang kita cari di Google, karena kita harus mencari kebenaran yang sebenarnya langsung on the spot, agar kita tidak salah bercerita ke orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayu ini ya dari dulu ini kan anuannya Syekh Nurjati, dia ada yang motong itu ya kan, yang dimotong ini aja dia ampun-ampunan di sini. Dia ternyata dia potong lagi tangannya.